Hai semuanya, mendekati penilaian tengah semester, kali ini saya akan memberikan latihan soal beserta pembahasannya. Simak beberapa latihan soal berikut ini. Hai sahabat bahasa, menjelang PTS atau penilaian tengah semester, kali ini saya akan menyampaikan beberapa latihan soal beserta pembahasannya. Untuk kalian kelas 11 di PTS kali ini akan ada beberapa soal tentang proposal kegiatan dan karya ilmiah. Baiklah, yang pertama akan saya sampaikan 5 contoh soal tentang proposal kegiatan. Nomor 1. Struktur pertama pada teks proposal adalah: pada struktur yang pertama itu pasti latar belakang. Mengapa? Karena di situ mengupas alasan mengapa diadakannya atau dituliskannya proposal kegiatan tersebut. Jelas ya? Nomor 2. Bagian proposal yang berisi mengenai alasan suatu kegiatan perlu dilakukan disebut seperti yang saya bahas sebelumnya, yaitu merupakan latar belakang. Jadi jawabannya yang D. Berikutnya, program kegiatan sekolah yang bisa direncanakan dalam bentuk proposal, yaitu ini contohnya. Jadi suatu kegiatan yang bisa diadakan yang sebelumnya diajukan sebuah proposal, yaitu ada tata tertib sekolah, upacara bendera, pentas seni, kelompok belajar, dan juga kebersihan sekolah. Kalian semua pasti sudah tahu kalau namanya kegiatan pasti memilih yang C, pentas seni. Selanjutnya, ciri proposal salah satunya menggunakan kata verba. Berikut yang bukan merupakan kata verba, yaitu verba itu merupakan kata kerja yang berarti melakukan suatu kegiatan. Jadi pada pilihan di sini yang bukan merupakan verba. Jadi yang bukan merupakan suatu yang melakukan kegiatan, yaitu yang D, merupakan, karena itu bukan termasuk kata kerja atau verba. Nomor 5. Suatu proposal kegiatan dibuat dengan tujuan. Nah, ini langsung saja semua pasti tahu ya kalau jawabannya pasti kalau proposal kegiatan, jadi tujuannya yang berkaitan dengan proposal kegiatan pula. Jadi yang A, untuk merencanakan suatu kegiatan agar berjalan lancar. Yang selanjutnya, untuk contoh soal berikutnya yaitu mengenai materi karya ilmiah. Permasalahan dalam rumusan masalah dirumuskan dalam kalimat. Rumusan masalah itu pasti berkaitan dengan latar belakang, dan rumusan masalah itu pula nantinya yang akan dibahas pada bab pembahasan. Jadi yang namanya rumusan masalah itu pasti kata atau kalimat tanya, yang biasanya dipakai yaitu mengapa atau bagaimana, karena itu membutuhkan uraian yang panjang. Nomor selanjutnya, bagian pokok pada karya ilmiah adalah, jadi yang merupakan suatu pokok atau yang merupakan yang penting, hal penting, intinya ya, itu merupakan pada pembahasannya. Di hal pokok, hal penting, hal yang menjadi acuan itu pasti pada pembahasan. Berikut yang tidak termasuk ciri-ciri karya tulis ilmiah adalah, ini yang bukan ya. Yang bukan itu berarti yang A, subjektif. Mengapa subjektif? Karena subjektif itu menurut pandangan, pendapat seseorang atau kelompok ya. Sedangkan karya ilmiah itu bersifat logis dan juga harus yang fakta. Jadi kalau fakta itu harus yang sistematis,
dan juga yang logis atau biasa disebut dengan objektif, dan yang pasti juga menggunakan bahasa baku. Jadi yang bukan itu adalah subjektif ya. 9. Karya ilmiah menyajikan abstrak sebagai ringkasan dari suatu penelitian yang terdapat pada bagian ya. Abstrak ini merupakan ringkasan penelitian secara keseluruhan. Walaupun dinamakan ringkasan, namun abstrak di sini diletakkan di bagian awal. Jadi ini pembaca bisa mengetahui dahulu gambarannya secara umum. Jadi abstrak itu ada di bagian awal ya. 10 atau yang terakhir, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik membaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Terima kasih. Kutipan tersebut dalam karya ilmiah sebuah makalah yang terdapat pada. Jadi, yang termasuk ucapan terima kasih penulis atau peneliti, pertanggungjawaban tentang langkah-langkahnya itu ada pada kata pengantar ya. Jadi jelas ya, ini terletak pada kata pengantar. Baiklah, sekian dulu latihan soal beserta pembahasannya. Demikian latihan beserta pembahasan soal yang saya berikan. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Sampai jumpa, salam literasi.